Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihi al-muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam Ramah, kita lanjutkan ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita terus diberikan keberkahan hidup. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan kekuatan bagi kita semua untuk mengarungi kehidupan ini. Sebab dengan berpedoman kepada akhlak Rasulullah, maka kita akan mempunyai panduan untuk menjadikan hidup ini lebih baik. Kalau kita refleksikan sejenak bahwa kita hidup ini kadangkala menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan, dan tentu kita harus siap menghadapinya. Nah, salah satu menghadapi berbagai tantangan dan cobaan itu yaitu berpedoman kepada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan akhlak yang Rasulullah bagikan kepada kita semua, insya Allah hidup ini akan menjadi lebih baik, lebih nyaman, lebih tentram, dan lebih membawa manfaat bagi orang lain. Maka dari itu sesungguhnya akhlak karimah, akhlak yang mulia, budi luhur, budi pekerti merupakan inti dari ajaran Islam. Kalau kita belum betul-betul menjiwai, memahami, dan mengamalkan akhlak Rasulullah SAW, sungguhnya kita belum betul-betul menjadi seorang muslim yang sejati. Maka dari itu, melalui Islam Ramah TV ini kita akan terus menggali akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Islam Ramah, ngaji akhlak Rasulullah pada episode kali ini yaitu tentang memahami agama dengan benar. Kita akhir-akhir ini melihat situasi dan kondisi di mana begitu banyak orang-orang yang tidak memahami agamanya dengan benar. Bahkan mereka cenderung berdakwah secara apa adanya, tidak berdasarkan ilmu, bahkan cenderung menciptakan kegaduhan, menciptakan kontroversi, dan bahkan pandangan-pandangannya sangat jauh dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Nabi Muhammad mengajak kepada kita semua agar betul-betul memahami agama dengan benar. Di dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang menghendaki kebaikan dari Allah, hendaklah ia memahami agamanya dengan benar. Di dalam hadis ini disebutkan yufaqihu fiddin. Dan fikih di dalam hazanah Islam kita mengenal al-fiqhu al-fahmu fahman taman. Ini para ulama memberikan satu pandangan kepada kita bahwa fikih ini adalah artinya memahami secara paripurna. Oleh karena itu, karena agama memuat begitu banyak hazanah, ada hazanah akidah, ada hazanah fikih sendiri, ada hazanah tasawuf, ada hazanah kebahasaan, ada hazanah sejarah. Maka kita sebagai umat Islam harus betul-betul
memahami agama dengan benar dari sumbernya yang otoritatif. Profesor Khalid Abdul Fadl, salah satu guru besar lulusan dari Al-Azhar dan juga pengajar di Amerika, ahli tentang fikih kontemporer, mengatakan bahwa ada dua model pemahaman keagamaan atau fikih. Yang pertama adalah pemahaman agama yang otoriter. Pemahaman agama yang otoriter ini adalah pemahaman agama yang cenderung menyalahkan orang lain, bahkan menyesatkan dan mengkafirkan orang lain. Maka tidak aneh kalau kita lihat dalam bentangan sejarah, begitu banyak muncul kelompok-kelompok yang mudah menyalahkan pandangan orang lain, mudah menyesatkan, mudah mengkafirkan pandangan orang lain. Ini sungguhnya adalah pemahaman yang otoriter. Dan kita harus menuju yufaqihu fiddin, yaitu pemahaman yang otoritatif. Bahwa pemahaman yang otoritatif itu akan mempunyai landasan-landasan argumen yang kokoh, baik dari Al-Quranul Karim, dari sunnah Nabi dan keluarganya, bahkan juga dari pandangan-pandangan para ulama. Maka kita melihat dalam Hazanah Nahdlatul Ulama dan Hazanah pesantren misalnya, sebuah pandangan akan dianggap kokoh kalau betul-betul mempunyai rujukan yang kuat dari pandangan ulama di masa lampau, setidak-tidaknya dari ulama-ulama dari yang kita sebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam tradisi Ahlul Bait misalnya, pandangan akan kokoh kalau berlandaskan kepada pandangan keluarga Nabi dan para imam yang maksum, termasuk juga berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka sesungguhnya kita harus terus memahami agama secara sungguh-sungguh. Dan dalam hal ini memang memahami agama harus melalui guru yang tepat. Dalam bahasa sekarang melalui ustadz yang tepat. Salah-salah kita belajar dari guru yang salah, maka kita akan juga mewarisi satu pemahaman yang salah. Maka dari itu hendaknya kita belajar agama dari mereka-mereka yang secara keilmuan betul-betul dapat dipercaya dan mempunyai keilmuan yang luas dalam hal agama. Jadi sahabat Islam ramah, kalau kita menghendaki kebaikan dari Allah, hendaklah kita mempelajari agama dengan baik dan benar. Jangan mudah menyalahkan orang lain, jangan mudah menyesatkan orang lain, dan jangan mudah mengkafirkan orang lain. Agama itu adalah jalan pencerahan. Agama itu adalah dakwah yang penuh kearifan. Agama adalah cinta. Dan karena itu, kalau kita memahami agama, sebenarnya adalah menggali ajaran cinta di dalam Islam. Disinilah sungguhnya kita sebagai umat Islam harus betul-betul memahami agama dari sumbernya, baik dari Al-Quran, dari hadis, dari para ulama yang betul-betul dapat dipercaya, dari guru-guru yang keilmuannya mumpuni. Salah-salah kita memilih ustadz, salah-salah kita memilih guru, maka kita juga akan salah memahami agama. Maka begitu banyak pemahaman keagamaan yang sungguhnya jauh dari esensi dan kandungan dari agama itu sendiri. Jadi belajar dari akhlak Rasulullah ini, mari kita memahami agama dengan benar, terus belajar dari guru-guru yang betul-betul kita akui, kita yakini mempunyai keilmuan yang mampu mengambil pesan-pesan di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi, keluarganya, dan juga para ulama yang terdahulu yang merupakan para mujtahid yang betul-betul dikenal karena kedalaman ilmunya. Jadi itu kira-kira ngaji akhlak Rasulullah pada episode kali ini.
kita lanjutkan pada esok hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.